Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Saat ini masih di semester 7. Maksud dan tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Ahmad Syukron SH MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan lembaga terkait dalam perkembangan ekonomi syariah. Negara dalam perspektif Islam. Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat umum. Sehingga dalam perspektif Islam, negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut. Menurut M. Nejatullah Siddiqi, mengklarifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, tugas-tugas yang secara konstan ditugaskan oleh syariah, meliputi yang pertama pertahanan, kedua hukum dan ketertiban, yang ketiga kebenaran, yang keempat pemenuhan, yang kelima dakwah, yang keenam amar ma'ruf nahi mungkar, dan yang terakhir adalah administrasi sipil pemenuhan kewajiban sosial. Yang kedua, fungsi turunan berbasis syariah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, termasuk 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi konservasi, dan yang kedua penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum, yang ketiga penelitian, yang keempat peningkatan modal dan pembangunan ekonomi, yang kelima pemberian hibah untuk kegiatan pribadi tertentu, dan yang keenam pengeluaran dimaksudkan untuk stabilitas politik. Yang ketiga, fungsi yang ditugaskan pada saat yang sama didasarkan pada proses konseling atau syara yang mencakup semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada proses syura. Inilah yang menurut Siddiqi terbuka dan bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing negara. Peran pemerintah ekonomi syariah. Dalam sistem ekonomi apapun, baik itu sistem ekonomi kapitalis atau sistem ekonomi sosial, pemerintah selalu memiliki peran penting. Ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang, dan lain sebagainya. Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosial dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan, dan yang kedua, fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan, dan yang ketiga, fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan, dan lain-lain. Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara, tidak ada sebuah negara kapitalis tunggal di dunia yang mewujudkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara. Adam Smith sebagai perancang sistem kapitalis semata mengungkapkan ideologinya karena dia berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap baik untuknya. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran mengatur
meningkatkan atau mengarahkan kegiatan sektor swasta dalam ekonomi modern. Peran pemerintah dapat diklarifikasikan ke dalam 3 kelompok utama, yaitu peran alokasi. Yang dimaksud peran alokasi ini adalah peran oleh pemerintah sangat diperlukan, terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga bisa disebut dengan barang publik. Dan peran distribusi. Peran distribusi di sini adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Dan yang terakhir, peran stabilisasi. Nah, peran stabilisasi ini adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah peran alokasi sumber daya. Yang dimaksud dengan peran alokasi sumber daya ini adalah peran alokasi sumber daya ini mencakup pertanyaan menentukan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian dan penyediaan barang, publik, dan layanan bantuan sosial bagi masyarakat. Yang kedua, peran regulator. Peran regulator ini termasuk hukum dan peraturan yang diperlukan untuk masyarakat, termasuk hukum yang mengatur dunia bisnis yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan komersial dan hak milik pribadi. Dan yang ketiga, peran kebijakan jaminan sosial. Peran kebijakan jaminan sosial ini peran yang mendorong pemerataan sosial di negara seperti perpajakan, jaminan sosial, dan penyediaan sejumlah barang publik yang bercampur dengan masyarakat. Dan yang terakhir yaitu peran mengelola ekonomi makro. Nah, peran ekonomi makro ini memfasilitasi stabilitas umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, lapangan kerja penuh, inflasi rendah, dan stabilitas di negara-negara pembayaran. Tugas-tugas pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama, mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian. Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Dan yang kedua, menghentikan muamalah yang diharapkan. Yang ketiga, tetapkan harga jika perlu. Rasionalitas peran pemerintah. Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara tidak dibahas dalam teori atau perkiraan pemikiran ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah yang terkait dengan sektor publik. Pertumbuhan ekonomi didorong misalnya oleh langkah-langkah pemerintah yang bertujuan menarik investor, mempromosikan pengembangan teknologi atau memproduksi, melatih tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja, sekalipun kemudian muncul pandangan yang tampaknya memunculkan dua kutub pandangan yang menguraikan kebutuhan dan peran pemerintah. Perbedaan antara kedua pandangan itu sebenarnya hanya ukuran atau tingkat peran pemerintah. Faktor kelembagaan untuk mendukung peran pemerintah dalam perekonomi. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi sekarang ini, kecenderungan untuk terjadi adalah semakin diterimanya pemikiran-pemikiran yang mendukung terbentuknya suatu perekonomian pasar yang terbuka. Proses integrasi ekonomi regional atau
global yang harus berlangsung dan dengan kecepatan yang semakin tinggi merefleksikan adanya kecenderungan tersebut. Dalam hal ini, paling tidak ada 4 lembaga yang perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama, lembaga ekonomi dan politik, dan yang kedua, lembaga hukum dan independen, yang ketiga, organisasi relawan swasta, dan yang keempat, lembaga pengawasan umum atau masyarakat. Pemerintah dan badan usaha milik negara. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pemerintah juga terlibat dalam aktivitas produksi, di samping juga distribusi, melalui badan-badan usaha yang dibentuknya. Berbeda dengan sektor swasta yang selalu berusaha mendapatkan keuntungan maksimal, perusahaan pemerintah tidak selalu mengutamakan keuntungan maksimal dalam aktivitas tersebut. Badan usaha milik negara ada pula yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti menciptakan kesempatan kerja, pengembangan daerah, merintis usaha yang belum dimasuki sektor swasta, dan sebagainya. Secara umum, dapat diringkas tujuan dari badan usaha milik negara ini adalah yang pertama, memaksimumkan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua, memaksimumkan tujuan tertentu dari manajemen atau pemerintah, termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.